tiba-tiba mereka tidak sesuai dengan apa yang sudah Ustadz strategikan? Ya membara karena termotivasi juga dengan perkataannya jubirnya ISIS. Pokoknya buat apa kamu menunggu lama? Harus ada aksi nyata. Harus ada aksi nyata. Jadi Kok aksi nyata? iya, meskipun resikonya adalah mati kan, menjadi keyakinan yang kuat. Artinya lebih baik menjadi singa sehari daripada menjadi tikus selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum, Ustaz. Oke. Nah, hari ini kita kembali podcast dalam rangka ini agak berbeda ini sebenarnya, agak berbeda karena biasanya kan kita undang politisi. Betul. Kita undang biasa wali kota atau mantan wali kota. Kita undang mantan gubernur atau gubernur. Kita undang anggota DPR atau mantan anggota DPR. Wah, ini mantan juga ini. Iya, mantan. Tapi mohon maaf ini kalau ada kata-kata yang bikin tersinggung. Tapi mau diapa? Cara memperkenalkannya juga sudah harus begini. Hari ini kita undang mantan narapidana terorisme Ustadz Abdurrahman Hamidan alias Abu Asbal. Betul? Betul. Selamat datang Ustaz. Sahih. Apa? Sahih. Sohi. Oh, sohi artinya betul. Ya kan ada hadis daif, ada hadis sohi. Begitu kan? Wah, Paham saya. Ini dalam rangka apa nih, Nah, Olga? ini juga Kak Arif dalam rangka kita kerjasama dengan Satgas Wil Densus 88 anti teror dari Mabes Polri. Itu bisa tepuk tangan. Kalau yang tadi kita perkenalkan agak khawatir kita tepuk tangan. Nah, ini di depan kita sudah ada narasumber. Betul sekali. Kita tanya dulu, basa-basi dulu, Olga. Ya. Kaifa haluk? Wow. so bisa habis makan kurma atau minum madu ini? Habis minum madu. Habis minum madu. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, tapi kita konfirmasi dulu ini, Olga. Jangan takutnya orang tersinggung. Kita kembali konfirmasi, betul enggak Ustadz ini adalah mantan terpidana kasus terorisme? Iya, pernah melalui pendidikan juga. Pendidikan, ada pendidikan. Pendidikannya dong. Iya. Ada ya. Ada pendidikannya. Ada gelarnya juga. Apa gelarnya? LC, Apa sih? lulusan Cilacap. Waduh. Penjara itu lu Cilacap itu lu. Oh. Iya, Cilacap. tempat Ya, yang tempat. jualan. Tapi kita flashback dulu. Ustadz, mohon maaf ini langsung saja kita mau tembak. Bagaimana awalnya Ustadz bisa bergabung dalam kelompok terorisme ini? Bagaimana? Jadi istilahnya kelompok atau gerakan yang menyuarakan jihad atau yang istilahnya konsennya ke jihad dia. Oke. Artinya gerakan dakwah dan jihad. Oke. Jadi mengatasnamakan jihad lah. Jadi sebelumnya memang belum ada dari Indonesia sendiri menyatakan bahwasanya jamaah tersebut jamaah teroris. Oke. Kemudian ada melewati sidang korporat. Artinya Sidang korporat? Iya, korporasi. Oke. Jadi organisasi, sidang organisasi. Saya dulu pada tahun 2018 kalau tidak salah bulan Juli itu sidang korporasi JAD. Jadi yang sudah divonis sebagai kelompok atau organisasi teroris yang terlarang itu JAD. JAD. Apa JAD? Itu Jamaah Ansarud Daulah. Artinya ISIS Indonesia. Oke. Nah, jadi itu baru organisasi yang divonis sama negara sebagai organisasi atau jamaah teroris terlarang. Oke. Jadi sebelumnya ini perjalanan ya. Jadi kalau boleh dibilang saya sebenarnya pada dasarnya aslinya Abnaul Khairat. Abnaul Khairat. Jadi Syekh Jufri dong. Iya, dulu saya ibtidaiyah, kemudian MTS kelas 1 sampai kelas 2 MTS Al-Herat, MTS pusat sini. Kemudian setelah itu saya dapat beasiswa pergi ke Jawa Tengah. Beasiswa. Ini apa SMA? MTS. Jadi apa? Masih SMP. Madrasah Sanawiyah.
SMP Setara SMP. Iya, kalau jadi MTS. SMP saya sudah dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Jadi Masya kelas Allah. 2 MTS saya pindah sekolah. Jadi Karena dapat pondok, beasiswa itu. beasiswa di pondok itu Berarti termasuk pinter dong. selama 6 tahun. Itu apa namanya, pesantrennya itu kan ada istilahnya pimpinan pondoknya itu ahli ruqyah. Oke. Jadi dia meruqyah, ada salah seorang pengusaha, pengusaha besar ini di Oke. Pekalongan. Jadi beliau mengajukan beasiswa untuk beasiswa selama 6 tahun. Oke. Untuk targetnya itu untuk anak-anak yang di daerah konflik. Nah, makanya ada kita beasiswa dari Palu, sebenarnya Poso tapi yang kena Dapat, Palu, yang iya. dapat Palu. Iya. Kemudian ada dari Ternate, ada dari Ambon. Berarti karena Ada yang istilahnya santri luar Jawa lah. ya karena daerah konflik Ya. Ustadz dapat. Dapat. Oke. Terus Akhirnya Ke Jawa lah? Ke Jawa lah. Oke. Sudah mondok di sana. Mondok ya seperti biasa. ya pada Pemahamannya- umumnya santri ya. pada umumnya. Oke. Dia artinya bukan paham radikal juga. Oke. Bukan ya Pak. Iya. Ya di awal-awal itu memang ini perjalanannya apa namanya tidak terpapar langsung. Tapi saya ke Pondok Solo, ada pondok juga yang istilahnya menyuarakan tentang jihad ini. Nah saya pergi ke toko bukunya itu di Solo, saya jualan buku waktu di pondok. Oh, untuk membiayai hidup Iya. atau Tidak, disuruh istilahnya memang saya suka berbisnis. Bro. Keinginan Keinginan sendiri saya. Oke, betul. Saya ambil buku kemudian saya jual. Di antara buku yang saya Jual? jual atau saya beli, saya ambil sendiri itu tentang Osama bin Laden. Jadi itu belum sinkron di situ, tapi sudah ada istilahnya ketertarikan. Oh iya, oke. Nah, dari situ. Kemudian pas tahun 2010. Oke. Tahun 2010 kalau tidak 2010 atau 2011 itu di Pengadilan Jakarta Selatan. Saya mengikuti persidangan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Betul. Abu Bakar Ba'asyir yaitu terkait dengan beliau kasusnya itu Jalin Janto. Oke. Jadi sebagai tokoh ideolog Ya. di apa namanya? Di kasus Jalin Janto, pelatihan militer. Oke. Kalau di istilah di kelompok kita itu namanya tadrib. Tadrib. Tadrib askari. Apa itu? Tadrib itu pelatihan bahasa Arab. Bahasa Arab. Atau tidak i'dad, persiapan. Persiapan perang. Wah, Di umur berapa waktu itu, Ustaz? 2010 itu ya? 2000 Sudah lulus SMA? Belum? sudah, sudah. saya masih Soalnya kuliah. saya masih SMP. Saya kuliah di situ, kuliah di sudah salah kuliah. satu kampus di Jakarta. Oh, berarti dari Jawa Dari tidak Jawa. pulang-pulang Palu lagi? Ya Lanjut pulang. sampai Kalau kuliah. saya pulang biasanya kalau bulan Nah, puasa. maksudnya sekolah tetap di Jawa? Iya, Lanjut sekolah di sampai Jawa. kuliah. SMA, kuliah? Kuliah di Jawa. Oke. Terus? Terus Mengikuti, ya, menonton lah? Iya, menonton Persidangan. menonton persidangan itu. Saya ketemulah, kalau jamaah beliau kan jamaah Ansor Tauhid kan pada saat itu. Saya ketemulah ke pengurus Jakarta. Nah, saya potong dulu. Kenapa mau ketemu? Saya mau ketemu istilahnya mau ikut jamaah tersebut apa? Mau ikut bagaimana pemahaman landasan mereka mau dengan Memang penasaran saja atau? Ya penasaran sekaligus jika memang itu benar saya ikut. Udah lah. Oke, lanjut. Ketemulah. Ketemu. Oke. Jadi ketemu pengurus, salah satu pengurus inisial V lah. Oke. Ya, inisial V. Saya bertemu dengan beliau, kemudian minta untuk ikut kajian. Awalnya kajian. Iya, kajian. Padahal di kampus sendiri itu dosen-dosennya kita juga dari Timur Tengah. Oke. Padahal, tapi saya mau mungkin ada yang sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan. Oke, makanya cari kajian tempat lain. Atau dalil-dalil penunjang yang kuat kalau Oke. begitu. Karena kalau istilahnya pelajar muslim itu yang dia kedepankan adalah hujah, argumentasi Iya, secara agama. betul. Nah, saya sudah. Nah, tapi saya dikasih kontak gitu kan. Oke. Saya dikasih kontak ada seorang mahasiswa. Tapi pada akhirnya dia ini meninggal di Suriah.
ikut di barisan ISIS ya. Dia akhirnya istilahnya dia amirnya kita lah. Amir, pemimpin Pemimpinnya kita ya. Oke. Ya, saya ketemu sama dia, kemudian pas pada saat itu mau membahas buku Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yaitu kalau tidak salah bukunya itu judulnya Dakwah Tauhid di Bawah Ancaman Hukuman Mati. Dakwah Tauhid di bawah ancaman. Itu Usama bin Laden punya buku. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir. Tentang Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu. Oke. Dia maunya bedah buku tentang itu, tapi saya bilang jangan, karena itu nanti istilahnya cuma menyasar pada kalangan tertentu saja. Oke. Nah, kemudian saya lemparkan ide. Ide pertama itu adalah roadshow. Kita roadshow itu kan, kita kolaborasi dengan mahasiswa lain, gerakan mahasiswa lain, untuk roadshow tentang masalah Palestina. Oke, peduli Palestina. Peduli Palestina, judulnya Menuju Futuhat Al-Aqsa. Oke. Menuju Futuhat. Kalau Futuhat itu kan bahasa Arab. Apa artinya itu? Supaya kita paham juga. Futuhat artinya pembebasan Al-Aqsa. Oh, iya, oke. Nah, tapi di dalam seminar-seminar itu kita membawa gagasan tentang langkah-langkah atau master plan-nya Al-Qaeda. Berarti di situ Ustadz sudah terpapar. Sudah, karena sudah ketemu banyak artikel-artikel. Sebelumnya juga saya juga banyak artikel-artikel ulama rujukan mereka lah. Oke. Seperti contohnya ulama rujukan mereka Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang itu bukunya itu Ad-Demokratia Dinun. Demokrasi adalah agama. Demokrasi. Jadi, Oke. iya. Terus roadshow lah di kampus-kampus. Iya, roadshow di kampus-kampus sampai dulu ke Palu. Ke Palu. Acara seminar itu di Palu ya. Ada. Jadi sekaligus pulang kampung saya. Pulang kampung. Tapi sebenarnya judulnya untuk membela Palestina, membebaskan Al-Aqsa. Palestina. Tapi disisipi oleh faham-faham. Iya, artinya membawa agenda yang di istilahnya master plan-nya Al-Qaeda. Jadi strategis. Karena ada apa namanya? Istilahnya seperti ceramah. Oke. Pidatonya Osama bin Laden itu berdurasi sekitar 30 menitan. Judulnya itu Khutuwat Amaliyat li Tahrir Filistin. Artinya Artinya Palestina itu saya tahu itu. Langkah-langkah praktis untuk membebaskan Palestina. Oh, langkah-langkah praktis. Ya, Oke. itu sampai saya itu hafal dulu. Hafal per kata-katanya tuh, dihafal. Memang pintar. Jadi diantaranya itu bagaimana itu mereka itu melawan pemerintah yang disebut pemerintah murtad, kaki tangan daripada Amerika, yaitu pemerintah Arab. Iya. Ya, jadi untuk sampai kepada Palestina, jadi sebenarnya yang menjadi penghalang itu adalah negara-negara Arab. Oke. Togut Arab misalnya. Togut itu di apa namanya? Ditaruh garis bawah itu kata-kata Togut Arab. Jadi mereka apa namanya? Langkahnya itu diantaranya adalah bagaimana melawan atau menggulingkan pemerintahan antek-antek Amerika. Iya. Ya. Yang mereka anggap. Iya, tapi itu memang gerakannya itu memang gerakan resisten, perlawanan, bersenjata kan. Makanya mereka membuat aksi juga di negara-negara Arab. Negara-negara Arab. Nah, ada syairnya juga itu. Tapi tidak perlu lah nanti saya dikira membrainwash. Takutnya begitu kita dengar syairnya, wah iya. ayo kita gulingkan pemerintahan. Takutnya begitu. Iya, takutnya begitu. Tapi berapa lama bergabung di gerakan-gerakan terorisme ini? Kita gerakan mahasiswa, tapi gerakan mahasiswanya itu masih di bawah istilahnya bimbingannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi kita baiatnya kepada beliau, bukan kepada jamaah beliau. Oke. Jadi saya punya ketua ini, dia itu maunya itu tidak di bawah daripada koordinasinya JAT, jamaahnya Ustadz Abu. Oh, beda. Oke. Jadi katanya dia bilang begini, kalau kita misalkan MAT, mahasiswa Ansarut Tauhid,
itu sama saja, apa bedanya dengan mereka? Jadi kita itu apa namanya, kita mandiri sendiri tapi langsung di bawah beliau. Jadi kalau saya punya ketua ini, dia tidak mau ketemu sama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sebelum dia membuat kegiatan-kegiatan sebagai bentuk laporannya dia. Tapi sadar itu Ustadz waktu sudah iya maksudnya Iya. secara sadar waktu itu sudah apa Ustadz sudah terpapar paham radikal nih. Itu Ustadz sadar atau masih kayak enggak jalanku betul begitu? Ya kita meyakinkan dulu itu benar. Ya Oke. karena ya apa namanya ya. Kalau tidak jalan ya berarti tidak meyakini benar. Cuma sekedar sebatas apa? Ikut. Literasi saja. Oke. Terus hal yang paling berkesan Ustadz saat Ada itu. yang berkesan. Iya, ada tidak yang berkesan sampai sekarang kayak tidak bisa dilupa pengalaman itu selama roadshow dan jadi Teroris. terorisme itu. Ada kan terakhir itu di apa namanya? Di Palu. Nah, di Palu kan. Di Palu terakhir. Jadi Kan Pak kampung sendiri kan. Oke. ya di Palu terakhir itu di Palu kita apa namanya sebelum pulang itu Iya. seperti rekreasi dulu. Healing. Healing, oke. Healing ke pantai. Oh, Pantai. pas bawa foto itu ada perahu di belakangnya. Oke. Ini yang akan mengantarkan kita ke Palestina nanti. Masya Allah. Perahu. Semua begitu ya langsung. Iya. Wah. Tapi Ustadz, minta maaf ini. Kan kita kan oke lah misalnya roadshow membela Palestina, membebaskan Al-Aqsa dan lain-lain. Mohon Iya. maaf ini saya gali sedikit. Kan tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Kenapa kemudian terorisme ini juga dilakukan di Indonesia? Ya karena itu tadi resisten terhadap pemerintah karena menganggap pemerintah ini adalah kafir gitu. Ya kan itu pemerintah Amerika. Maksudnya apa yang kan di sini kan baik-baik saja. Kenapa kemudian di sini juga diancam oleh anggota-anggota terorisme seperti Ustadz Dul? Mohon maaf. Karena itu kan kewajiban jihad. Apa itu kewajiban jihad? Kewajiban jihad itu kan menggulingkan penguasa-penguasa murtad. Oh, jadi Dan dianggap juga penguasa-penguasa di Indonesia Iya. Murtad. kerjasama begitu. Ya, Ya ini kita gali dulu. Kenapa kemudian penguasa-penguasa misalnya pemerintah Indonesia juga dianggap murtad begitu? Terorisme menganggap bahwa pemerintah Indonesia ini salah begitu. karena dia pakai sistem demokrasi. Harusnya pakai hukum Islam. Iya. Oh, jadi hukum demokrasi dianggap itu Kafir. Kafir. Iya. wah. Jadi implikasi konsekuensi dari vonis itu kan kita harus bergerak untuk menggulingkan. Betul, harus sesuai hukum agama kan. Iya. Ya. Waduh, agak berat juga. Ngeri. Tapi kan banyak ini teroris. Ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada kalau di Sulawesi Tengah ini kan terkenal MIT kan, Mujahidin Indonesia Timur. Ustadz berafiliasi ke mana? Kalau saya pada intinya ke ISIS Indonesia. ISIS. ISIS Indonesia. Jadi visi misinya apa tuh Ustadz? Kalau ISIS Indonesia, kalau Indonesia ya? Ya visinya ujungnya yaitu untuk mendirikan negara Islam. Wah. Karena ketika istilahnya apa namanya euforia ketika dideklarasikannya khilafah di Suriah itu kan, Iya. yang pemimpinnya adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Iya. Jadi harapan itu seperti muncul, wah ini akan mendunia ini. Oh iya. Harus iya. disambut ini kan. Iya. Ya. Jadi sistem Islam telah kembali nih, khilafah nih. Karena mereka dan memang propaganda ISIS itu di video-videonya ada dua, saya secara garis besar ada Oke. dua. Pertama ditujukan untuk umat Islam, kedua ditujukan oleh mereka yang dijadikan musuh-musuhnya ISIS, orang-orang penguasa murtad dan koalisi Amerika lah. Oke. Ya sebagai. Nah, yang untuk kaum muslimin adalah bagaimana mereka menggambarkan bahwasanya di wilayah yang mereka kuasai itu diterapkan Hukum Islam. hukum Islam. Kemudian ada di sana juga berjalan tentang pendidikan tarbiyahnya anak-anak, bagaimana ditarbiyah generasinya mereka, dilatih sebagai pahlawan gitu kan, mujahid dari kecil sudah sudah dididik, kemudian Diyakini tentang perkembangan sosialnya di sana, masyarakatnya di sana dikondisikan kan.
kemudian pokoknya layaknya pemerintah. Betul. Tuh, Ustaz, sebelum Olga masuk nomor 6 ya. Ustadz kan kan dari kecil sudah belajar agama, sudah disekolahkan di agama. Iya. Terus kemudian sudah memahami bahwa ini tindak-tindakan kekerasan, terorisme dan lain-lain. Terus kemudian berubah paham menjadi terorisme itu apa? Tiba-tiba triggernya itu. Apa yang Ustaz bilang? Ini yang betul. Ya karena itu tadi, karena menganggap bahwasanya sistem demokrasi itu kan syirik, menyalahi akidah. Oke. Nah, menyalahi akidah. Nggak Maaf saya tahu sih gitu Islam. Ustaz. Ya, menyalahi akidah. Tidak sesuai syariat. Tidak sesuai syariat, makanya kafir, makanya harus diganti. Harus pakai Ah, hukum Islam tapi juga di digantinya dengan cara itu tadi, resisten. Perlawanan. gitu. Perlawanan. Iya kan? Karena dianggap itu sebagai sesuatu yang bisa menggantikan adalah bentuknya perlawanan, Iya. bukan kemudian kita Makanya dia pergerakannya itu kan dakwah dan jihad. dakwah dan jihad. Dakwahnya itu sebagai propaganda, kemudian jihadnya itu sebagai aksinya. Ya, mendakwai orang supaya memiliki pemahaman yang sama baru Ya. kita melakukan aksi. Iya. Oke, lanjut Olga. Kalau untuk perannya Ustadz, didakwa tadi itu sebagai doktrin atau eksekutor? Kalau eksekutor minta maaf nih, dibuka dulu sedikit Robi, jangan kan. Oh. Kalau eksekutor ya takutnya ada kabel-kabel sini kan urusan kita. Oh tidak. Tidak ada, Aman tidak Ustadz ya? Aman. Tidak ada kabel-kabel. Aman Ustaz. Cuma madu tadi di bawah. Oh iya betul. Karena kan kita khawatirnya toh ada sesuatu karena kita Bukan bahan peledak ini. Oh Madu. tidak. tapi kan ada gasnya juga itu Ustaz madu. Iya ada gas. Jangan begitu. Iya. Ustaz apa? Eksekutor apa tukang doktrin orang? Bagian dakwah kalau doktrin itu. Ya terlibat di bagian dakwah juga, cuma saya di kelompok atau di organisasi JAD ini sebagai sekretaris. Masya Allah. Sekjen. Sekretaris. Sekum. Sekretaris Berarti panggil-panggil Pasek gitu. Woi. Dulu. Iya. Sekretaris tapi Tapi Oke. saya di situ apa namanya? Kalau secara lapangan itu tidak hanya sebagai sekretaris. apa lagi tuh? Jadi terutama di Solo itu bisa dibilang saya sebagai konseptor. Wih, Konseptor dalam Konseptor untuk eksekusi tadi itu. untuk menyusun program-programnya. Saya kira menyusun strategi untuk Iya. Eksekusi. eksekusi lapangan. bisa salah satunya itu mungkin. Itu ada Kan salah Ada satu program sendiri ya. lah. ada sendiri Ada sendiri. Lebih berat kayaknya kalau ekstra Jadi- Arif. Jadi menyusun program-programnya kemudian Ada program kerjanya. Ada rakirdanya juga. Ada pelantikan enggak waktu itu? ya, lanjut. Tidak. Maaf Ustaz, maaf. Jadi- Menyusun program-program. Oke. menyusun program-program. Kemudian ada juga konsepnya tentang membentuk istilahnya laskarnya. Tapi kalau di gerakan kemasyrakatannya itu seperti peduli bencana lah. Ya. Oh, Tapi laskarnya langsung latihannya menyentuh. latihan militer. Militer. Oh, jadi mereka masuk bahkan di bencana-bencana, mereka juga masuk. Iya, Jadi artinya seolah-olah mereka covernya. covernya. dinamakan laskar. Ya Iya. pokoknya laskar atau apalah. Jadi kayak Ustadz minta maaf, koreksi kalau salah. Jadi kayaknya kalau ada bencana-bencana, mereka juga ikut membantu. Tapi setelah itu dimasuki paham-paham radikalisme Iya, bahwa ini. tapi istilahnya apa ya? Saya punya konsep itu istilahnya apa-apa yang saya bilang itu istilahnya cuma sebatas jadinya, sebatas omongan saja. Artinya didengar tapi tidak dijalankan. Makanya mereka akhirnya membuat gerakan sendiri. Ada yang membom sendiri, ada yang bom panci. Oh, itu kenapa Ustadz? Tiba-tiba mereka tidak sesuai dengan apa yang sudah Ustadz strategikan. Ya itu mungkin Sudah membara. ya membara karena termotivasi juga dengan perkataannya jubirnya ISIS. Pokoknya kamu istilahnya melakukan aksi lah. Iya. Jadi buat apa kamu menunggu lama? Harus ada aksi nyata. Harus ada aksi nyata. Jadi Kok aksi nyata? iya, meskipun Iya. resikonya adalah mati kan. Iya. Jadi sampai ada istilahnya istilah yang menjadi menjadi keyakinan yang kuat. Artinya
lebih baik menjadi singa sehari daripada menjadi tikus selamanya. Singa sehari tuh. Sini bom, pasangkan di diriku. Kalau dikasih begitu kan jadi panas orang kan. Jadi pengen cepat-cepat menjadi pengantin begitu. Iya. Tapi Ustadz bisa doktrin juga? Hah? Bisa doktrin juga? Bisa. Coba tes Ustaz. Jangan coba. Maksudnya doktrin orang itu bagaimana Ustaz? Tahu salah dipraktekkan langsung. Maksudnya cara-caranya itu Ya, contohnya apakah bagaimana? langsung atau ada kita memahami dulu psikologi emosi orang baru kita bisa masuki dia dengan cara begini atau bagaimana? Kalau saya mendoktrinnya dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan jihad. Jadi Ada umpan balik jadinya dari iya. target. Contoh Ustaz. Satu saja jangan banyak ternyata. Iya. Kan urusan juga kalau kita berbahas. Iya. Bukan kerja sama Densus ditangkap Densus kita kalau habis begitu. ini kan berkaitan dengan jihad. Oke. Ya, Ketika mereka terorisme begini. Saya lemparkan pertanyaan, apa definisi jihad? Kemudian apa tujuannya? Apa? Ya. Berapa lama biasa itu Itu Ustaz? dibangun dengan referensi kan. Iya, betul. Harus ada referensi. Arah referensi kan. Iya. Jadi kita juga ada referensi pada saat itu. Iyalah, orang pintar kan. Nah, berapa lama itu Ustaz biasa doktrin biar dia masuk dengan 5 hari. 5 menit. Kok 5 hari? Berarti menginap di rumahnya dia. Buat doktrin 5 hari, lama juga. Siapa tahu datang ke Jemaah tempat tablik saya keluar cuma 3 hari, kau 5 hari. 5 hari 5 menit. 5 menit. Tidak sampai 5 jam Karim, 5 menit. 5 menit. Kayak Ustaz, pacar jangan bawa 5 tatap begitu lama. sekali. Saya takut dan tatapannya Ustaz. 5 menit. Saya seolah-olah saya kayak 5 menit sudah bisa meyakinkan orang untuk jadi Bisa. pengantin. Bisa ada teman juga begitu sama. Tadinya dia ragu dengan bom bunuh diri, akhirnya dia Masuk paham itu. kemudian dia Jadi pengantin. tidak, kemudian dia doktrin sepupunya sendiri. Oke, terus Tapi apa namanya, sepupunya itu sudah menutup diri dulu. Karena ya, Dia sudah tahu mau masuk ini. ya tapi Ustadz saya penasaran. Waktu Ustadz masih berada di dalam kelompok terorisme, Ustadz juga termasuk orang yang kapan ya saya bisa bom bunuh diri gitu. Ada enggak dalam hati gitu. Kapan ya saya bisa bom bunuh diri? ya cita-cita seperti itu diinginkannya ketika sudah di Suriah. Oh, tidak di sini, tidak di Indonesia. Tidak di sini. Oh. Rata-rata di Ya. Suriah. Di Suriah. Kan di sana daerah konflik kan? Ya. Berarti sebenarnya tidak ada masalah sih. Tapi kan di Indonesia sempat ada bom-bom bunuh diri. Iya, itu. Bagaimana itu Ustadz? Yang dari sana datang ke sini atau sudah dapat paham? Ngapain orang Tidak, Suriah? maksudnya kan dari orang Indonesia ke Suriah nih. Iya. Terus dia balik lagi ke Indonesia. Lakukan bom bunuh Apakah ada diri orang bisa itu jadi. yang melakukan bom bunuh diri atau ada Orang Indonesia. Iya, maksudnya orang Indonesia yang sudah pergi dari Suriah atau tidak kayaknya orang Indonesia yang pergi dari Suriah itu sudah berharap jihad, sudah berharap Iya. syahid, tidak mau lagi kembali. jadi yang melakukan itu Orang Indonesia yang tidak sabar mau jadi pengantin dan dilihat di sini juga banyak orang kafir mungkin ya. Dilihat banyak orang kafir, saya melakukan bom bunuh diri di sini saja, ngapain tunggu di Suriah? Dan juga banyak apa namanya seperti desakan-desakan begitu kan ya. Apa yang kalian tunggu gitu kan. Iya. Bidadari sudah menunggu. Begitu saja. Kalian telah tertidur lelap. Tapi Ustadz mohon maaf ini mau tanya waktu itu Ustadz ditangkapnya di mana? Saya ditangkapnya pas di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Perjalanan pulang Palu kah atau Deportasi dari Turki. dideportasi dari Turki? Iya, deportasi. Jadi didapat pertama di Turki. Didapat di Turki. Oh. Jauh jalan Ustadz. Jadi didapat di Turki, digerebek. Jadi Sementara beli kebab kalau tidak salah waktu itu. Tidak. Oh, tidak. pas di apartemen kita. Jadi Apartemen. Oke. Jadi saya sebenarnya pada saat itu mau keluar mau ke safe house yang lain karena ada beberapa safe house di sana untuk orang Indonesia dan juga dari orang-orang yang selain dari Turki. Jadi beberapa negara juga situ. Ya, jadi sempat mau keluar itu. Buang sampah tapi ternyata sudah didahului sama tim anti terornya Turki. Jadi digerebek langsung. Digerebek berapa orang? Di kita yang di safe house itu sekitar 10-an lebih lah. 10 lebih. Iya, ada yang dari Malaysia,
ada yang dari Malayalam, India, Oke. kemudian ada yang dari Maroko. Maroko. Kenapa tidak dilarang yang di Maroko? Hah? Dilarang Maroko. Dilarang Maroko. Dilarang Maroko. Itu Dilarang Maroko. Maaf, jokes. Maroko itu Maroko, Iya. bukan Maroko. Itu Ustadz dari Turki mau ke Indonesia. Mau ke Suriah. Mau ke Suriah. Mau ke Suriah. Jadi Kan di Indonesia juga ada Suriah 16. Janda. Maaf. Mau ke Suriah. Nah. Berarti sudah mau jihad ini. iya, bergabung di sana. Mama syukur belum Ustadz, ketemu kita hari ini. Iya. Kar- Tapi di sana DPP-nya istilahnya gitu ya. Kar- Iya. Iya. Karena juga sudah merasa jadi apa namanya? Sudah lama di sini. Iya, sudah sudah harus- merasa jadi DPO, jadi Lebih bagus sudah berperang sudah. iya, Daripada balik Indonesia. ditangkap lagi. Iya, ditangkap. urusannya bahas sembunyi-sembunyi ya. Iya, betul juga. Nah, setelah itu ditangkap Ustadz. Tangkap ya. Ditangkap dibawa pulang ke Indonesia. Ditangkap, habis itu diproses di sana. Oke. Diproses istilahnya di BAP, disidik sama polisi di sana. Iya. Kemudian ada orang imigrasi juga datang, ada dari KJRI kalau tidak salah. KJRI ya. Oke. Terus habis itu dipulangkan ke Indonesia. Habis itu deportasi ke Indonesia. Langsung ditangkap, ditempatkan di Di Makobrimob. Makobrimob di mana? Cipinang itu. Makobrimob, Kelapa II. Kelapa Dua. Kelapa Ya, II, soalnya Depok. kita tahu juga Depok apa. Kan kita ini kan kita tahu Jakarta, Ustaz. Oke, Kelapa Dua di Depok. Setelah itu katanya pernah di Nusa Kambangan juga, Ustaz. Iya. Itu setelah kerusuhan Makobrimob yang kedua. Oh, iya sempat viral itu. Iya, ada kan filmnya itu saya patah. Sayap patah. Betul, ada sayap patah. Terus habis itu pindah Ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Berapa lama Ustaz di sana? Ada 3 tahun lebih lah. 3 tahun. Nah, Ustaz, tunggu. Setelah ditangkap itu, apakah Ustaz sudah merubah faham Ustaz dari yang dulunya terorisme kembali mencintai NKRI atau ada proses? Ada proses. Jadi Oke. bahkan setelah ditangkap pun masih berdoktrin. Apa namanya? Istilah mengisi kajian. Di Untuk dalam, Di mendoktrin. dalam penjara. dalam penjara mengisi kajian. Oh, pantas memang ke Nusa Kambangan komiu. Iya, memang. Iya. Iya. Terus Jadi sempat isi kajian di Polda Metro Jaya juga. Kemudian Polda Metro Jaya, oke. di Pasir Putih juga sempat mengisi kajian juga. Ini dalam rangka mendoktrin, masih mendoktrin. Iya, masih mendoktrin. Wah. Terus Akhirnya setelah itu karena awalnya saya NKRI itu karena ingin cepat pulang, karena saya ingin segera diterapi. kenapa ingin? Karena saya sakit pada saat itu kan sakit asam lambung apa semua. Oh, kompas, iya. GERD. Iya. Oke. Terus Kemudian setelah saya pindah di lapas besi yang istilahnya bisa mengakses buku yang lebih gitu. oke. Saya dikasih buku sama Satgas, anggota Satgas Cilacap. Oke. Ya, saya Anggota Polri berarti? Iya, Oke. Densus. Oke, Densus. Ya, Kasih buku jadi apa? Dikasih buku bahasa Arab itu ada sekitar 400-an halaman lebih. Ustadz baca itu Ustadz. Iya, baca sampai habis. Masya Allah. 400 Jadi Itu bukunya tentang apa, Ustaz? Ya, Jangan tentang pergerakan lagi. tentang ini juga tentang mengcounter paham-paham Radikal. takfir itu. Oh, Paham takfir ya. oke. Nah, terkhususnya di situ dia tentang pengkafiran terhadap Saudi. Jadi mereka ini mengkafirkan Saudi juga. Oh, terus Nah, karena menganggap itu tadi antek asing, Amerika. iya. Tapi Ustadz, keluarganya Ustadz bagaimana waktu itu? Orang tua. Iya, orang tua Tahu kondisi Ustadz waktu itu? ya tahu. Jadi Iyalah. Ya Allah. ya orang tua inginnya baik-baik saja. Jadi mungkin berkat doa orang tua juga. Makanya kembali ke NKRI. Iya. Tapi buku yang dikasih itu, Ustaz, minta maaf saya potong. Buku Itu- yang dikasih itu yang bikin Ustaz berubah atau Ya artinya tambah bergeser, yakin? bergeser berubah sedikit. Oke. Sedikit-sedikit. Jadi tensinya turun. Oh, dari yang membenci Kafir dia Ya, yang oke. dari mengkafirkan pengkafir ini. Ada juga buku-buku yang lain. Oke. Seperti dari bukunya masih Al-Qaeda juga. Oke. Dia penasehat Al-Qaeda, artinya ulamanya Al-Qaeda rujukan. Tapi bisa dibilang dia juga orang yang berilmu. Namanya Atiyatullah. Atiyatullah Al-Libi, orang Libya. Jadi dia juga mengkanter paham-paham yang ekstrim gitu Oke. tentang pengkafiran itu kan. Oke. Jadi buku itu tentang mengkanter paham-paham ekstrim. Iya.
Tapi Ustadz, dari semua buku 400 halaman itu, apa yang membuat Ustadz akhirnya tersadar di kalimat yang mana? Ya kayak kita butuh tahu juga ini. Biasa ada kesan pas Iya, baca Di. itu ya. Saya tersadar betul-betul ketika belajar terus, terutama belajar tentang fikih lebih luas. Oke. Ya, jadi orang tingkat ekstrimnya dia atau bisa dibilang radikalnya dia turun ketika dia membahas atau mempelajari, mengkaji tentang fikih. Jadi ada Wah, ini anu pelajaran nih. jadi ada hal-hal yang dia masuk ranah fikih, Mm-mm. artinya masih ada perbedaan pendapat di situ. Iya. Itu ditarik ke persoalan akidah. Jadi kalau akidah itu hitam-hitam, hak-hak, batil-batil, Oke. sesat-sesat, Oke. benar-benar sesat-sesat. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke wilayah fikih itu sebenarnya tidak sampai seperti itu. Jadi masih ada perbedaan-perbedaan pendapat. Oke. Jadi sebenarnya untuk kemudian mengkanter paham-paham radikalisme ini juga harus belajar fikih yang banyak Ustadz ya. Iya, harus belajar fikih. Karena Kalau salamur Ustadz beda ya? apa itu? Fikih salamur. Salamur. Beda ya? Beda. Itu beda agama itu. Cinta beda agama. Supaya orang-orang kan jangan hanya sampai belajar di buku-buku tapi tidak mempelajari fikihnya. Iya. Nanti sesat pikiran. Nanti Iya. itunya ya ditangkap lagi di Turki. Mau ke Suriah lagi kan takutnya begitu. Nah, Ustadz ini mau tanya, katanya ada program yang Ustadz ikuti namanya deradikalisasi. Itu seperti apa, Ustadz? Kalau program deradikalisasi itu program pendampingan saja dia. Itu program dari Densus. Ya, program Oke. pendampingan. Seperti apa pendampingannya? Begini, yang kau macam-macam. Oh, tidak. Oh, tidak juga begitu. Tidak juga begitu. Artinya apa namanya? Pikiran kita dialihkan. Oke. Dialihkan untuk apa namanya? Hal-hal yang positif sebenarnya. Seperti apa Ustadz? Contoh Ya. pelajaran-pelajaran yang Ustadz masih ingat? Oh, tidak juga kayak pelajaran-pelajaran di sekolah. Tidak. Pengalihannya seperti apa? Iya, itu? pengalihan Iya, pikiran. pengalihan artinya kontribusi di masyarakat, bekerja, Turun-turun terjun langsung iya, dengan masyarakat bekerja, bersosial gitu. bersosialisasi. Itu bisa membuka pikiran yang tadinya radikal jadi tidak. Oh bisa, karena ada disalurkan di tempat yang istilahnya tepat lah. Karena dulu berjuang jihadnya terbatas angkat senjata, kalau ini jihadnya lebih luas untuk istilahnya memberikan kontribusi kepada Orang lain. masyarakat ya. Oh, itu juga termasuk jihad sebenarnya. Iya, karena itu kan bersusah payah, kan jihad itu kan bersusah payah, upaya keras. Tergantung pahamnya masing-masing orang. Iya. Juga sih, Pak Ustadz. Jadi sekarang jihad yang Ustadz maksud adalah kalau dulu angkat senjata, sekarang angkat sembako kasih masyarakat. Itu juga termasuk jihad. Iya kan? Itu maksudnya. Jadi program deradikalisasi ini juga sangat membantu untuk merubah mindsetnya Ustadz dari yang radikal menjadi tidak. Iya, kemarin sempat didampingi berkaitan dengan pembuatan yayasan. Jadi ada juga yayasan kita masing-masing, ada yang di yayasan di Sigi, di Poso. Yayasan apa itu Ustadz? Yayasan sosial. Oh, untuk membantu masyarakat. Ya, yayasan sosial untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Wah. Itu lebih berguna juga sebenarnya, itu jihad juga. Iya. Tidak perlu harus mati Ustadz tuh. Betul. Keren. Tapi saya penasaran juga Ustadz, waktu Iya. bergabung jadi terorisme itu ada cuannya tidak Ustadz? Nggak ada uangnya, iya. Ah, Ada honornya enggak Ustadz? Iya, Ustadz. jadi kalau saya sendiri memang ada. Jadi biar fokus untuk mengurus ya. Tapi kalau untuk sumbernya itu saya tidak tahu untuk sumbernya. Tahu-taunya terima gaji saja Kalau gitu. untuk tahunya berapa? Di atas UMR Ustadz atau? Di berapa digit? Baru saya berapa digit Pak Ustadz? Ada berapa digit ya? 2 digit. Ya Wih, sekitar Kayaknya banyak deh. banyak tidak bisa diungkapkan. JT lah. 2 digit kayaknya per bulan. Per bulan. Per bulan Ustadz? Itu dikasih bulan, ke keluarga juga Ustadz. Ya kan dikasih kurang pas saya pergi ditangkap juga, pas saya ke Suriah juga dikirim juga melalui ATM itu. Oke. Jadi dipergunakan sama istri juga. Kapan berkeluarga Ustadz? Karena kan jalannya itu. Oh iya. Nah, Kita saya mau tanya itu ya. ya. Iya, Berkeluarga itu kapan? berkeluarga pas masih kuliah sih. Hah, Jadi- berarti istri ikut paham radikalisme juga? Minta Tidak maaf ya? juga, Tidak. tidak. Tapi istri tahu? Dia tahu saya sebagai wartawan.
Tidak tahu berarti. Ya istriku juga tahu saya sebagai wartawan sih. Jangan begitu kau. Tapi saya wartawan betul. Saya wartawan betul. Jadi wartawan, ada saya dulu sebagai jurnalis juga wartawan. Orang mana? Orang Jadi Palu sini juga? Ustaz? tidak, saya media Islam nasional dulu. Wih. Jadi menulis artikel tentang Islam. Menulis artikel tentang Islam. Jadi ada sampai apa namanya yang pengalaman berkesan itu kan. Wah. Pas waktu di apa namanya? Waktu pas di BAP kan, Iya. di ruang Oke. penyidikan. Oke. Jadi Ini ada sudah di Indonesia. Iya, di Makobrimob. Makobrimob. Ya. Jadi ada yang orang di BAP, dia kasusnya Mapolda Sumatera Utara. Terorisme juga. Iya, dia membunuh perwira anggota juga. Dia tusuk di situ. Sama ditusuk. Oke, terus Jadi pas di ruang apa BAP. namanya? BAP situ. Jadi Densus tanya, "Kamu kenal dia sama dia?" Dia bilang, "Saya tidak kenal." Dia bilang, ini Abu Asbal ini jurnalis ini, media ini," katanya. oke. Langsung dia peluk saya. Dia bilang, "Antum ini Ustadz telah menginspirasi saya dan orang-orang seperti saya." Aduh mati saya. Waduh. Jadi Ustaz bangka dada di situ. Bukan malah Maka Dara mau ketahuan nih. ketar-ketir lalu tambah hukuman ini. Telah menginspirasi banyak orang. Waduh. Nah, itu tadi Ustaz ngomong Abu Asbal. Kita juga pengen tahu. Abu Asbalnya apa? Kan Ustaz namanya Ustaz kan bukan Abu Asbal. Namanya Ustaz kan Abdurrahman. Iya, Kenapa tiba-tiba jadi Abu Asbal? Kalau di sana di kelompok gerakan-gerakan ini kan ada namanya kunyah. Kunyah itu apa? Kunyah Julukan. itu ya panggilan. 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 Ada kunyah, ada lakop. Lakop itu gelar. Oke. Gelar dan panggilan. Kalau Ustaz punya gelar juga? Oh tidak. Oh, tapi cuma Panggilan kunyah. Kunyah itu Kunyah. Abu Asbal. Abu Asbal. Apa itu Abu Asbal? Abu Asbal. Asbal itu dalam bahasa Arab jamaknya dari Sibil. Sibil. Sibil itu anak-anak singa. Abu itu jadi bapak anak-anak singa. Wah. Dari Sulawesi. Berarti Abu Asbal adalah bapaknya anak-anak singa. Iya. Yang tadi di BAP itu anak singanya. Iya. Karena dia menginspirasi kan. Yang awalnya tidak tahu, ternyata dia tahu ini bapak saya. Iya. Oh, saya Asbal, kamu kan Abu Asbal. Saya Asbalnya gitu. Ya, tapi Pak Ustadz, setelah ditahan, Ustadz itu keluar, kegiatan apa yang pertama kali dilakukan Ustadz? Iya. Klarifikasi sana sini tidak. Tidak. Karena saya juga sebelumnya mengikuti kajian-kajian online, jadi saya kembali dengan kajian online. Jadi sampai sekarang ada beberapa ulama di Timur Tengah situ yang memang menginspirasi, artinya yang istilahnya boleh saya jadikan panutan lah. Gitu. Jadi jadikan referensi dalam. Jadi pas Jadi terutama dalam masalah tadi itu, jadi ada hal-hal yang itu masalah fikih kemudian ditarik di ranah akidah, jadi konklusinya jadi ini salah, ini sesat. Padahal itu belum. masih iya. Termasuk Masih di dalam perdebatan. ranah hakimiyah. Ya. Hakimiyah. Ada mereka anggap ini menyelisihi hakimiyah Allah, jadi syirik hakimiyah. Oke. Jadi ketika sudah ditarik ke masalah akidah, jadi sesuatu jadi dijadikan syirik gitu. Oke. Kalau ditarik fikihnya sebenarnya belum. Karena masih jadi perdebatan. Ada perdebatan. Nanti ada salamurnya baru. Wah. Salamur lagi. Fikih salamur lagi. Oh, berarti yang dilakukan setelah keluar itu langsung ikut kajian-kajian yang bermanfaat lagi untuk mengalihkan tadi itu paham radikal Pak Ustadz. Tapi berapa lama di penjara Ustaz? Kalau total 4 tahun 6 bulan kayaknya. 4 tahun 6 bulan. Begitu keluar dari penjara, ada kegiatan-kegiatan dilakukan, itu betul-betul sudah tidak dalam pengawasan Densus atau Masih. masih lah, iya kan? Masih. Tapi Ustadz, minta maaf ini agak saya curiga, tapi Ustadz meyakini bahwa Ustadz sudah kembali ke pangkuan NKRI. Bismillah. Kembali, iya saya meyakini. Apalagi saya belajar histori dari negara ini. Kemudian histori Islam masuk ke Indonesia ini. Oke. Jadi kalau orang istilahnya tidak belajar tentang histori, Oke. dia akan cepat mengambil kesimpulan untuk menyalahkan orang. Iya, terutama Islam yang dianut oleh masyarakat Indonesia ini. Jadi ada amalan-amalannya. Iya.
yang mungkin dianggap sebagai amalan bid'ah, tapi Iya. pada dasarnya itu ada landasannya. Iya. Dan itu dari pendahulu Sudah melakukan. ulama-ulama yang datang, Iya. yang kita kenal dengan Wali Songo. Wali kan? Songo betul. Sudah melakukan itu. Jadi inspirasi dari NKRI juga sebenarnya dulu ada juga sultan dari kerajaan Mataram itu kan ada namanya Sultan Agung. Iya. Jadi saya juga termasuk yang istilahnya kagum Oke. tentang sosok Sultan Agung ini dari Mataram. Jadi dia adalah orang yang termasuk yang menyatukan Nusantara. Jadi NKRI dulu. Iya. NKRI awalnya di situ. Dari Sultan tadi, Dari Sultan Agung. ya, yang menyatukan Nusantara yang Keren. Jadi akhirnya untuk lebih melawan mencintai iya, Indonesia sekarang. iya. Bahwa sejarah Islam di Indonesia juga ada. ada. Iya. Tidak kemudian hanya bunuh-bunuhan. Iya, dan kalau kita lihat dari latar belakang historis itu kita akan mengetahui bahwasanya Islam masuk di Indonesia itu bukan dengan gerakan perlawanan, jadi dengan kearifan lokal. Cocok, setuju. Ya, Iya. jadi dengan banyaknya budaya. ya, Tidak semua jadi harus jadi mantap perlawanan. tidak bertabrakan, ya, tidak konfrontasi. Jadi itu artinya melihat dari historis itu artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa Islam di Indonesia ini tidak bisa kita bawa dengan sesuatu yang bertentangan, artinya dengan kekerasan gitu. Iya. Mereka Karena kan cinta sudah kasih, karakternya di Indonesia dari Karakternya. dulu seperti itu. Padahal Ustadz juga belajar di Al-Hirat lama loh. Padahal guru tua juga mengajarkan itu kan. Tapi harus. tidak bisa dipungkiri memang lingkungan Perjalanan, mempengaruhi. ya. Karena Perjalanan. ke Jawa tadi itu. Pergaulan Iya, ya kan. pergaulan betul, Iya kan? lingkungan. Harusnya Pak Ustadz di Ustadz Al-Hirat ya. terus aja sih. Iya. Tapi mau Terus di apa itu beasiswa loh. Iya juga sih. Iya. Tapi beasiswa dari pemerintah lah Ustadz. Bukan dari Dari yayasan. negara Arab. Dari negara Arab ya. Kan awal-awal pasti mendapatkan penolakan itu dari masyarakat. Ya. Mantan terorisme ini ngapain Iya. ini? Balik kampung itu bagaimana? Iya, gimana caranya Ustadz supaya saya ini kasihan sudah mencintai negara kesatuan Republik Indonesia kasihan. Meyakinkan Kau lihat ya, orang-orang. saya pakai baju timnas loh gitu ya. Ya tidak harus. Tapi bagi saya itu yang utama itu diterima orang tua dulu dengan baik. Ridonya orang tua. Namanya orang tua awal-awal pas keluar tidak terima. Terima. Langsung? Yang penting itu dulu. Jadi di kalangan keluarga dulu baru orang-orang. Iya. Ustadz meyakini kalau keluarga terima, orang Insya lain juga Allah. pasti terima. Iya, setuju sih. Saya setuju. Kita juga Atau sudah kita meyakini. mendekati tokoh-tokoh, kenal dengan tokoh-tokoh. Karena yayasan kita itu yang menjadi penasehatnya itu Profesor Lukman Tahir. Lukman Tahir. Iya, ya. Rektormu. dosen apa dulu itu? Termasuk itu penyampaian beliau itu termasuk menginspirasi juga. Oke, selain Lukman Tahir Ustadz. Hah? Selain Lukman Tahir kan kita sebut juga tokoh-tokoh di Sulawesi Tengah yang Iya. membantu Ustadz merubah paham Ustadz dari radikalisme menjadi NKRI ini. Habib Ali. Habib Ali, ketua umum Al-Hirat. Iya. Siapa lagi Ustadz? Ya buat Dua itu. Dua itu yang menginspirasi. utama, ya. Harry STM tidak Ustadz? Tidak. Ada di luar Harry STM. Ada di luar. Tidak. Tiba-tiba Harry STM. Ya Ustadz, kita punya Q&A Ustadz. Kemarin kita sudah kasih foto Ustadz. Terus kemudian ada banyak yang bertanya. Ya. Tanggapan yang pertama dari Randi Maraulo. Dia tanya, Ustadz, baku kenal dekat dengan Santoso ini. Pertanyaanmu Kak. Iya, iya. Kalau Ustadz bahas story IG tandai Santoso enggak? Saking dekatnya. Jadi saya dulu tidak tidak pernah ketemu langsung sama beliau. Paku telepon? Baku BA tapi. Jadi Baku ya? iya, karena saya di JAD itu juga selain sekretaris bagian kemiliterannya ada beberapa sayap itu. Saya bagian koordinasi dengan MIT. MIT dorong Santoso. Ya, jadi saya kemarin koordinasi dengan Santoso, apa yang dibutuhkan oleh mereka nanti saya suplai. Wih, Ngeri. Ngeri serasa. berarti Ustadz sedekat itu dengan Santoso? Iya, Baku kemarin panggil apa Ustadz? Minta maaf. Kalau di WA? Kiai, Ustadz, tidak, Mas? tidak ada, cuma kalau dikenal dengan Pak D.
Pak D. Manggilnya Pak De Santoso. Gimana perlengkapan di sana? Lurah. Kalau Santoso punya Instagram, Ustadz masuk di teman dekatnya enggak yang tidak. bulan hijau itu? Tidak. Tidak. Bisa jadi. Oh, tapi tidak pernah ketemu langsung, tapi komunikasi Komunikasi ya. sering. Iya. Tapi komunikasinya sebatas itu berarti Sampai Visi misi. ya sampai apa namanya? Mengirim orang ke atas. Ustadz, Iya, jadi dia yang apa minta. Ya, yang tuntun orang untuk sampai ke atas. Oh, ya kan persemuanya ada di atas ya. Ya. Oh, dia Sherlock begitu Ustadz, tidak? Nanti Kok Sherlock? Minta maaf. kemarin yang dibutuhkan, salah satu yang dibutuhkan itu senjata, suplai senjata. suplai senjata. Jadi tapi belum jadi senjatanya. Kemarin ada dana 100 juta untuk persenjataannya ya. Oke. Jadi karena jalan ke Filipina susah, jadi kemarin itu ke daerah, salah satu daerah. Jadi di daerah situ kan banyak pengrajin Senjata? Ya. Jadi ada di situ kenalan channel Iya. untuk apa namanya? Order. Apa ya, yang mau mediasi ke situ Oke. untuk mengorder. Jadi pesannya itu ya AK-47 yang AK-47? Iya, tapi tidak organik, yang semi organik. AK-47 tahu saya. Berapa unit setiap order itu? Berapa unit? Kayak rumah. Berapa unit? Unit Sekitar mungkin yang dipesan 10 mungkin. 10 senjata setiap order. Ya order Repeat pada saat order. Iya, tergantung tapi permintaan. tidak jadi, Tidak jadi. Karena keburu ditembak mungkin. Ya, Santoso lalu. bukan keburu ketahuan. Oh. Ya. Karena Karena apa Ustaz? karena yang memediasinya juga ini tidak bisa jaga safety. Oh. Lanjut. Next Q&A. Ya, baku kenal tapi tidak pernah ketemu langsung dengan Santoso. Oke, apa itu? Oke, dari Izamul Haksa Lumpu. Seperti apa makna jihad, Pancasila dan NKRI menurut antum pahami setelah melewati masa penahanan? Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa jihad itu bersusah payah, tidak harus mati begitu. Iya, Tapi Ustaz, iya. jelaskan sedikit lagi Iya. seperti apa makna jihad setelah Jadi melewati jihad masa itu kan penahanan. upaya keras. Oke. Upaya keras kita dalam apa namanya? Memberikan kebaikan kepada orang lain. Oke. Upaya keras kita. Baik itu mungkin secara agama tapi pemahaman agama yang benar. Oke. Ya, kemudian ya banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita. Oke. Banyak Karena jihad yang karena di dalam hadis itu kan bahwasanya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi Untuk orang lain. Untuk orang lain. Cucu, itu hadis saya tahu juga itu. Cuma saya lupa nadanya, bunyi nadanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu dia maksudnya. Itu. Khairun nas anfa'ul linnas. Itu dia. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau makna Pancasila, Ustaz, ini kan ada 3 ditanya. Ya, Jihad, Pancasila dan NKRI. Pancasila ya sebagai falsafah hidup. Oke. Jadi falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Jadi ada acuan bersama kita. Oke, yang sudah disepakati. Yang sudah disepakati. Jojo. Dan Kalau NKRI, Ustaz? Kalau NKRI itu istilahnya tugas bersama kita. Oke. Tugas bersama kita untuk menjaga kesatuan. Jadi jangan sampai Jangan ada memecah belah lagi jangan pecah belah. Dan jangan sampai ada yang terlepas pulau Wah. dari negara. Keren. Iya, takut juga saya. Lumayan kritis juga loh. Iya. Jangan sampai ada yang terlepas, tapi Dari pernah pulau. terlepas kan? Ya, jangan sampai Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ada ya. lagi. terlepas. Oke, Keren. jadi itu menurut Ustadz ya, Iya. Iza. Makna jihad, makna Pancasila dan makna NKRI. NKRI. Sudah jelas bahwa kenapa kau tanya begini? Kau masih ragu beliau ini NKRI? Oh, sudah Artinya NKRI harga kalau mati. kita kritis terhadap pemerintah bukan berarti kita melawan. Betul. Iya. Tapi kita yang menginginkan terbaik. Bukan berarti kita tidak radikal lagi, kita tidak memberikan kritik kepada Betul, setuju. Tetap kritis. Bisa. kita. Justru itu apa namanya langkah kita untuk mengawal membersamai pemerintah ini. Tepuk tangan. Ini boleh tepuk tangan kan? Kalau kasus-kasusnya tadi jangan tepuk tangan. Nanti kita disikat. Lanjut. Lanjut. Oke, masih dengan orang yang sama. Iya. Apa hal paling dasar Bapak sampai menempuh jalan Bapak pada saat itu? Yang paling mendasar, kenapa bisa? Yang paling mendasar adalah
itu kita hal yang paling mendasar itu adalah bagaimana kita mencari tahu. Jadi penasaran. kita terjatuhnya atau masuk ke dalam situ gara-gara literasi. Maka Rasa keluar ingin tahu, ya literasi, karena literasi, dan kita keluar juga dengan literasi. Karena membaca, memahami. Jadi pahamnya Tapi lain. banyak Iya. referensi. Tapi hal paling dasar adalah karena itu tadi. Rasa ingin Awalnya tahu mau tadi, cari tahu saja Olga. Ya. Artinya jangan terlalu sering penasaran Olga. Takutku. Lanjut. Lanjut. Oke, dari Z Z Hashim. Sahibnya Muket. Sahibnya Muket. Muket ini kalau ini apa ya? Muket ini juga salah satu ini juga Napiter juga kan? Napiter juga. Napiter juga. Iya. Sudah terkenal itu. Terkenal dia. Iya, terkenal. Tapi Sibolang. Siapa Sibolang? Sibolang. Oh, ada julukannya si Bolang. Sibolang. Tapi sahibnya Ustad. Hah? Sahib. 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 Ini kayaknya yang Bastor pemberitaan Bertanya. tanggapan ini Sahib juga ini kayaknya. Z Hasim. Z Hashim. Iya. Oh, Kakaknya Zaid. Z kembar mereka. kembar. Mereka ya. kembar tiga. Z Muket. Waduh. Tidak. Tidak ya. Ente dah apa lagi tuh, Set? Sahibnya, baru dia ketawa lagi. Ketawa lagi. Iya, kenapa kalau sahibnya Mukit? Sahib memang kan? Iya. Bagus sahibnya Mukit. Ini terus ini komentar ya, Ustaz. Lanjut. Next. Dari Pemuda LED. Iya, pemuda. Boleh kayaknya Pak Abdurrahman diundang di kampus-kampus. Nah, ini sebenarnya bukan untuk Pak Brahman, ini Iya. untuk teman-teman dari Densus. Ini saran dari apa? Dari Kayaknya followers mahasiswa ya ini? Iya, jadi follower Saraba minta kalau bisa Pak Abdurrahman atau Ustadz Abu Asbal ini datang ke kampus-kampus untuk supaya menangkal radikalisme ini. Betul, paham Jadi tadi paham-paham radikalisme karena kan mereka biasa masuk-masuk dari kampus. Iya, Ustadz kan tadi dari masuk dari kampus. kampus. Iya, seolah-olah membela Palestina tapi Padahal membawa misi lain. Ada agenda lain. Ada agenda lain. Jadi diharapkan kalau bisa Densus 88 bersama dengan Mabes Polri juga bekerja sama dengan kampus-kampus untuk mendatangkan Abu Asbal untuk menceritakan janganlah kamu orang Ya, sampai sudah terjerat cukup. sudah cukup. Cukup Abu Asbal, jangan lagi Jangan ada ada asbal-asbal yang lainnya. Abu apa? Jangan ada asbal-asbal lain. Singa. Jangan ada asbal yang Wah, lain. jangan ada abu yang lain. Abu asbal yang lain. Iya, betul, cocok. Dari Lala Kasmin. Hmm. Bagaimana story perjalanan hidup sampai terpapar dan peran di kelompok hingga sadar? Sudah tadi. Sudah panjang lebar tadi Sudah, Kakak sudah Lala panjang ya. lebar. Lala Kasmin sudah kami wakili pertanyaan. Makanya nonton dari sampai- awal. Iya, betul. Nonton dari awal. Jangan nanti kau nonton pas kau punya pertanyaan. Iya. Oke, lanjut. Orang yang sama, pemuda LED lagi ini. Iya. Bagaimana bisa dapat dana dan senjata? Nah, itu tadi disebutkan tadi ada dana 100 juta dan lain-lain. Iya. Bagaimana bisa dapat Iya. uang itu? Itu ada bagian sendiri yang untuk istilahnya fundraising-nya. Jadi fundraising-nya itu ada. Jadi bisa dari anggota jamaah. Oh, berarti orang-orang kaya juga Ya, bisa terpapar. ada juga yang orang kaya juga. Kemudian ya bisa jadi dari istilahnya perampokan bank. Oh, ada Ustaz. Ada gerakan seperti itu juga. perampokan bank. Iya. Dari hasil Ada perampokan. hacking juga. Oh, hacker aplikasi. Hacker, ya. Emang keren. Kok keren? Maksudnya, Ya maksudnya keren tapi jahat gitu. Iya. Iya. maksudnya caranya mereka sudah modern. Modern. Sudah. Keren dan crime. keren, betul. Iya benar Ustaz. Iya. Masya Oh, jadi Allah. dari tapi ada dana-dana sumbangan enggak dari mungkin misalnya kan ada yang bilang, "Beh, ini maafin Zon. Ini Amerika yang support ini." Ada kan biasanya begitu. Oh, tidak ada. Enggak ada ya? Tidak. Atau dari negara-negara konflik lainnya? Oh, tidak ada. Cuma mungkin koordinasi dengan kelompok bersenjata yang ada di luar sana. Seperti ISIS juga koordinasi juga dengan ISIS. Oh, koordinasi dengan ISIS. Ada dapat bantuan dari ISIS? Hibah tanah atau apa? Ya deh. Ya mungkin ya, mungkin. Iya. Rencananya kemarin kalau tidak salah sudah masuk $100. Dari ISIS? $100.000, bukan $100.000 $100.000 Dari ISIS. dari ISIS. Di rekeningnya siapa? Wah, saya kurang tahu itu. Cuma ada yang sudah masuk. Kalau masih ada boleh dikirim di basic. Oh, dari situ ya, dari
melakukan perampokan juga, Iya. hacker juga. Dan ada dana susulan sebenarnya itu kalau sebelum ditangkap. Dan yang Sul lain-lain. namanya itu. Dana susulan ada. Dana susulan sebenarnya ada. Bagaimana dana susulan? Dana susulan untuk setelah dana yang masuk tadi 100, Oh, yang tadi itu. iya 100.000 dolar. Dolar. Oh, jadi kayak kalau sudah kelar Ada- urusannya ada langsung. 900.000 dolar kalau nggak salah. Wah. Ini kalau batik tuh teh sampai segini. Iya. Itu kalau saya dapat itu tiap hari orang saya give pause gitu. Iya. Di live TikTok. Aduh. Lanjut. Jadi dananya dari situ Dari ya. situ. Pemuda LED. Kamu penasaran sekali. Iya, kayaknya dia mau juga. Selanjutnya dari Dewa_Adinata. Wah, coach saya ini. Oke. Coach Halo saya. coach, pertanyaan coach adalah apa yang kamu lakukan untuk melepaskan diri dari ideologi sebelumnya yang radikal? Membaca tadi Ustaz ya? Iya, membaca dan banyak berinteraksi dengan orang-orang. Jadi ada hal-hal yang baru yang masuk. Ada faham-faham baru. Seperti tadi Profesor Lukman Tahir banyak. Mantap. Disebut terus Iya. rektorku. Mantap. Dengan Habib Ali. Habib Ali, luar biasa. Keren. Jadi caranya lepas dari itu adalah berkomunikasi dengan orang banyak. Ya, dan ada juga istilahnya kiai-kiai yang di YouTube itu diikuti seperti Gus Baha. Gus Bah. Nah, Ustaz harus ikut si Kiai Heri STM sih. Serius. Nah, ada di luar dia. Kiai Gus Bah itu bagus juga itu. Gus Bah itu kan lagi terkenal. Iya. Jadi mengajari tentang Islam itu sederhana. Itu intinya pesan yang Gus Bah, karena pakaiannya sederhana dia. Ustaz. Sederhana. Iya. Lanjut. Berarti yang dilakukan adalah itu tadi, banyak membaca, paham-paham baru, ketemu dengan orang-orang hebat. ya. Dan harus positive vibes. Wih, luar biasa. Kata-kata hari ini. Belum. Ini terakhir Ustaz, Ustadz punya ndak pesan untuk teman-teman yang masih bergabung dalam gerakan terorisme ini? Kalau Kawan-kawan lama lah istilahnya, kawan nua lama lah. ya, kalau teman-teman lama Oke. yang masih belum ini, Oke. saya hanya menyampaikan pesan kepada mereka dan juga kepada selain mereka untuk istilahnya banyak-banyak belajar dan juga terbuka dengan referensi-referensi yang lain. Oke. Kemudian dengan ulama-ulama yang memiliki kompetensi di dalam ilmu syariah, kapabilitasnya syariah, dan memang benar-benar seperti orang-orang yang mutafaqih, yang mendalami fikih di bidangnya. Oke. Seperti saya sebutkan salah satu contohnya seperti Syekh Mustafa Ulayan Oke. Al-Hambali. Beliau ulama Yordan. Oke. Berarti harus banyak membaca, terbuka. Jangan hanya meyakini bahwa kebenaran itu hanya dari kalian. Terbatas pada kelompok kalian. Iya. Tapi kelompok-kelompok lain juga punya kebenaran tersendiri. Kalau untuk anak-anak muda ini Ustadz, Supaya yang tidak khawatirnya hari ini sudah seperti Ustadz lah. Maksudnya awal-awal Ustadz mau cari tahu dan lain-lain. Apa pesannya Ustadz? Dan untuk mengkanter pemahaman takfir ini, Oke. pengkafiran ini, Iya. padahal di hadis itu Rasulullah mengatakan bahwasanya penghuni surga terbanyak itu adalah dari umat Rasulullah. Betul. Iya kan? Penghuni yang sebanyak itu mengapa harus dikafling dengan sedikit orang serbatas kelompok kita itu? Betul. Iya. Setuju. Jadi sebenarnya itu logikanya sih. Kan sudah dikasih tahu bahwa penghuni surga itu terbanyak adalah umat Rasulullah. Iya, jadi- Ngapain buru-buru ke sana gitu. Iya. Jadi ada itu namanya kelompok di dalam Islam itu ada namanya kelompok sesat yang dia ekstrim, namanya Khawarij. Khawarij, Jadi iya, tahu. jadi ada seorang dari Khawarij itu kan ketika satu ulama bertanya kepada dia tentang agama. Kemudian di akhir dari percakapan itu ulama tersebut mengatakan, bukan ulama kalau tidak salah, orang biasa. Oke. Orang biasa itu mengatakan, surga yang seluas langit dan bumi itu masa hanya diisi dengan kamu dan orang-orang seperti kamu saja. Akhirnya ditinggalkan. Iya. Betul. So itu paling masuk akal sebenarnya. Iya. Maksudnya, Setuju. Ini sebenarnya paling masuk akal itu. Jadi untuk teman-teman milenial dan Gen Z apa Ustaz? Pesannya. Pesannya.
Pesannya banyak baca buku, Oke. perbanyak literasinya, Oke. kemudian berkomunikasi dengan ulama-ulama. Oke. Kemudian kalau mereka bisa bahasa Arab, ini kunci sebenarnya. Kunci dia bisa bahasa Arab, dia dapat mengakses ulama-ulama luar. Nah. Itu aja. Ini bahasa Arab, nah. Iya, saya paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana paham. Anaju. Oh, lapar. Ada Nah, Ustaz, martabak. sebelumnya, anak muda apa yang harus mereka hindari supaya tidak terpapar? Kan tadi yang harus orang banyakkan kan belajar, literasi, komunikasi yang mereka hindari. Jadi ada riwayat di dalam Sahih Muslim, di dalam mukaddimah Sahih Muslim, pengantar kitab hadis. Jadi ada riwayat mengatakan bahwasanya nanti akan datang kepada kalian kaum yang akan membawa sebuah ajaran yang kamu belum pernah dengar, kalian dan orang-orang tua kalian. Iya, oke. Maka berhati-hatilah dengan mereka. Oke, mereka ini yang sudah dimaksud mungkin. Ya wallahu a'lam. Iya. Tapi kan apa-apa yang mungkin belum kita dengar itu sesuatu yang asing, bahkan yang ekstrim dari kita itu perlu berhati-hati. Setuju, keren. Tepuk tangan loh untuk Ustaz. Banyak pelajaran yang bisa diambil hari ini. Banyak Iya. tercengang-cengang kita. Tercengang, oke. Jadi Ustaz, mohon maaf. Tapi Ustaz saya dengar kegiatannya hari ini jual-jual madu sekarang, Ustaz. Iya, jual madu. Di mana, Ustaz? Ini madunya Ustaz loh. Ini bisa Iya. kita Madu Yaman. madu Yaman. Di mana bisa dibeli nih, Ustaz? Kontak. Oh, Kontak. kontak Ustaz. Homemade. Belum ada tokonya, Ustaz. Belum. Berarti harus open PO dulu. Iya. Open PO, iya betul. Iya. Oh, jadi ini dijual di rumah, Ustaz? Dulu. Satu botol ini berapa, Ustaz? Itu 230 graman sekitar 160. 160. Iya, karena Apa yang bikin beda dari madu-madu lain, Ustaz? Iya. karena Iya. kadar airnya sedikit. Kurang. Sedikit. Wah, ini yang saya butuhkan. Madu asli. Dan itu khusus madu Yaman Sumro itu diproduksi 1 tahun 1 kali. Wih. Oh, berarti lagi musim produksi nih, Ustaz? Ya. Ini kontaknya di mana, Ustaz? Kita Di sini nanti. ada, boleh kontaknya kita kasih masuk nanti, Ustaz? Boleh. Di bawah sini Nanti nanti ya. nanti diedit editor, nanti di bawah sini ada kontaknya atas nama Abu Asbal. Ya. Jadi madu apa Yaman. namanya? Madu Yaman. Madu Yaman. Madu Sumro. Madu Sumro. 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 Beli madu Sumro, insya Allah kalian umroh. Amin. Boleh saya jadi brand ambassador. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Iya, insya Mudah-mudahan tetap di pangkuan NKRI. Kami berharap Ustaz banyak menginspirasi orang banyak Insya Allah, supaya amin. tidak terpapar paham-paham radikalisme. Terima kasih juga untuk Densus 88. tepuk tangan Densus 88. Apalagi? Ada banyak loh. Never ending pursuit. Tadulako Force. Tadulako Force. Tepuk tangan. Nah ini dengan Detasemen Khusus Anti Teror ini Densus sudah ya. Iya, Tepuk itu tangan. Densus Dengan 88. Mabes Polri. Tepuk tangan. Iya. Mudah-mudahan program ini tidak berhenti sampai di sini. Betul. Kami Sarabat Channel siap untuk kemudian membantu kepolisian untuk menangkal radikalisme yang mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, tetap di Sarabat Channel. Saraba dulu.